Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kembali lagi untuk hari ini, untuk pekan ini kita belajar online dulu, dan untuk pekan depan nanti kita belajar offline. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya silakan adik-adik persiapkan eh, bukunya, buku catatannya sama buku paketnya juga. Dan juga air minum silakan. Kalau ada yang mau minum juga silakan. Oke, bagaimana untuk hari ini siap? Siap ya. Siapa? Oke, Iya, Pak. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya salah satu dari kalian silakan baca doa terlebih dahulu, Rusna atau Rahma, untuk memulai pembelajaran. Siapa? Ayo. Saya. Ya, silakan. Kita memulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Rabbi sikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Amin. Nah, semoga untuk hari ini betul-betul materi yang Bapak sampaikan itu masuk ya, dan betul-betul nanti kita perhatikan di pekan depan. Nah, sebelum itu Bapak absen saja untuk hari ini, dua orang yang hadir ya, Rusna dan Rahma. Oke, tidak apa-apa, nanti Bapak absen setelah apa ya, kegiatan hari ini selesai. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2, yaitu pembelajaran fiber optik. Jadi untuk fiber optik sendiri, di sini adik-adik sudah pernah ada yang dengar mengenai fiber optik? Ada atau belum ada? Belum ada ya? Belum ada, Belum, Pak. Pak. Ya. Ya. Untuk fiber optik sendiri sebenarnya kalian sudah pernah lihat, dan itu pasti pernah kalian lihat. Implementasi dari fiber optik itu salah satunya di IndiHome. Ini kalian pernah lihat pasti di rumah, sekeliling rumahnya. Itu salah satu dari implementasi fiber optik. Kayak gitu ya. Nah, Bapak jelaskan sedikit. Ini kalian silakan dicatat. Kalau ada yang mau dicatat, silakan kalian catat. Bentar ya. Nah, fiber optik sendiri ini adalah media transmisi. Jadi dia penyaluran data dan terbuat dari serat kaca. Nah, ini perbedaannya nih adik-adik, kabel fiber optik dengan kabel pada umumnya. Kalau fiber optik itu dia terbuat dari serat kaca, sedangkan kalau kabel pada umumnya itu dia dari tembaga. Nah, itu perbedaannya biasanya kayak gitu. Kalau dari definisi mungkin itu ya, intinya fiber optik itu adalah media transmisi data dan terbuat dari serat kaca atau plastik. Nah, untuk transmisikan data itu menggunakan cahaya. Nah, kayak gitu. Itu untuk intinya. Ya, silakan kalian catat saja. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana konsep fiber optik itu sama alat-alat penyambungan fiber optik. Nah, nanti pekan depan kita akan melakukan penyambungan. Oke? Jadi hari ini kita akan belajar sedikit teorinya. Untuk pekan depan belajar offline, nanti kita melakukan penyambungan. Kayak gitu. Oke. Bapak lanjut untuk FTTH fiber optik to the home. Ini salah satu jenis daripada fiber optik. Nah, ini yang sering kalian lihat pasti. Yang IndiHome ada ya? Yang sering lihat IndiHome, yang sering pakai WiFi di rumahnya, ada? Ada ya. Nah, Ada. itu disebut dengan fiber optic to the home, kayak gitu. Ini Bapak jelaskan saja inti-intinya karena waktu juga agak mepet. Nah, untuk di FTTH sendiri itu ada dua jalur deh ya. Ada dua jalur. Yang pertama itu ada jalur PON, ada jalur AON. Ini kalian catat saja. Jalurnya di FTTH itu ada dua, ada PON dan AON. Nah, kalau PON sendiri itu jaringan optik pasif. Jadi jaringan optik pasif itu perbedaannya dengan jaringan AON, jaringan optik aktif yaitu
adalah di penggunaan listrik. Jadi kalau jalur distribusi PON itu tidak menggunakan listrik sama sekali, makanya disebut dengan jaringan optik pasif. Kayak gitu. Selanjutnya kalau jaringan distribusi AON itu jaringan optik aktif. Dia itu menggunakan kabel listrik. Menggunakan daya listrik. Nah, kayak gitu. Ini Bapak jelaskan sedikit. Ini nanti kalau Bapak sudah jelaskan, kalian bisa cari-cari di Google, silakan. Nah, ini sedikit Kak, Bapak jelaskan. Untuk jalur distribusi itu yang kalian sering pakai di rumah, itu sebenarnya ada beberapa tahapan adik-adik. Yang pertama itu dari OLT. OLT ini ada di pusat. Jadi ada jaringan itu yang kalian pakai di rumah, itu sebenarnya dari pusat dulu. Itu disebut dengan OLT. Bentuknya kayak gini. Setelah itu masuk di ODF. Nah, ODF ini juga ada di server, di pusat. Setelah itu ada penyaluran untuk jaringan ke rumah itu menggunakan jaringan kabel fiber optik. Oh ini Rahma ada masalah ya. Oke tidak apa-apa. Nah selanjutnya masuk di ODC dan ODP. ODP ini sering kalian lakukan di tiang-tiang rumah. Pernah lihat ya yang di tiang-tiang itu disebut dengan ODP. Pernah. Nah ya itu disebut dengan ODP. Nah itu yang mentransmisikan data ke rumah-rumah itu Mi. Yang kalau kalian sering lihat itu yang putih-putih yang itu Mi. Itu kalau jaringan optik pasif. Nah, kalau jaringan optik aktif dia hanya menggunakan beberapa device. Yang pertama itu dari pusat langsung ke switch. Nah, ini biasa digunakan di perusahaan. Digunakan biasa di perusahaan. Jadi langsung ke switch dia baru membagi ke beberapa ruangan atau gedung. Kayak gitu. Untuk perbedaan di sini optik jaringan distribusi PON AON aman ya, clear ya. Iya, Pak. Oke, sip. Selanjutnya ini Bapak jelaskan sedikit mengenai peralatan untuk penyambungan fiber optik. Ini kalian tolong diperhatikan dan tolong dicatat baik-baik karena Bapak tidak mau nanti pekan depan kalian banyak tanya. Oke, untuk penyambungan fiber optik itu ada 3 tahapan. Yang pertama penyiapan alat dan bahan. Yang kedua ada pengupasan. Dan ketiga adalah penyambungan. Itu ya 3 tahapannya. Nah, untuk peralatan yang pertama Bapak jelaskan sedikit. Peralatannya itu eh, yang pertama itu ada power meter. Bentuknya nanti kayak gini. Nah, power meter ini gunanya untuk mengecek loss pada kabel. Nah, ini mengecek lossnya. Apa tersambung apa tidak. Kayak gitu ya. Yang kedua ada mikroskop fiber. Nah, gunanya untuk melihat bersih apa tidaknya ini konektor. Kayak gitu. Nah, nanti adik-adik juga akan praktekkan untuk cara pengecekannya. Ya, silakan kalian catat saja. Kalian perhatikan kalau ada pertanyaan nanti dipertanyakan di setelah Bapak menjelaskan. Selanjutnya ada optical connector cleaner. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk membersihkan. Kita membersihkan konektornya sebelum kita melakukan penyambungan. Kayak gitu ya. Ini masuk pada tahap kedua setelah pengupasan. Setelah itu ada tisu fiber optik. Nah, ini tisu digunakan untuk apa? Membersihkan. Dia gunakan untuk membersihkan core-nya. Kayak gitu ya. Nanti kalian ada tugas ya. Setelah Bapak menjelaskan alat-alatnya. Nah, setelah itu ada OTDR. Ini gunanya untuk mengetahui posisi gangguan. Ini biasanya digunakan untuk di fiber optik di bawah tanah biasanya. Oke. Ini ada apa ini? Apa ini? Gunting. Namanya fiber stripper. Gunanya untuk mengupas. Nah, tadi kan ada 3 tahapan ya. Ada penyiapan alat, bahan, kedua itu pengupasan. Nah, pengupasan itu dipakai yang ini untuk mengupas kabelnya, kayak gitu. Namanya fiber stripper. Setelah itu ada fiber clipper. Ini gunanya untuk memotong. Nah, memotong serat optiknya. Kalau sudah dikupas, baru dipotong, kayak gitu ya, supaya lurus. Nah, setelah itu ada namanya pusing splicer. Nah, ini tolong diperhatikan adik-adik. Ini yang paling penting yaitu pusing splicer. Ini digunakan untuk penyambungan. Jadi kalau inti daripada pembelajarannya nanti sebenarnya itu di sini.
Jadi setelah pengupasan nanti kita melakukan penyambungan di sini. Mungkin masih apa ya, masih belum tergambarkan di otaknya kalian, mungkin tidak apa-apa. Nanti Bapak ada tugas untuk kalian cari tahu seperti apa penyambungannya. Oke, untuk alat tambahannya ini ada toolkit, ada peralatannya, ada tang, obeng dan lain-lain. Ini sering digunakan juga. Ada alkohol. Alkohol itu untuk membersihkan yang sama tadi yang itu pakai tisu. Nah, ini kabel fiber optik. Jadi kalau kalian sering melihat kabel fiber optik di rumah yang hanya kabel yang hitam saja, sebenarnya di dalamnya itu ada beberapa core. Yang core itu yang Bapak maksud yang ini, warna merah, biru. Nah, ini jumlah core-nya di dalam. Kayak gitu. Itu ada namanya fiber optik. Jadi ada berapa core di dalamnya. Untuk biasanya sih ada 12 core biasanya. Ya, saya kira untuk materinya, saya kira mungkin cukup ya. Mungkin cukup karena waktu juga tidak terlalu banyak. Kita sudah saja materinya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, oh iya, ini Bapak sudah bagikan PPT-nya di grupnya kalian. Silakan kalian boleh lihat. Kalau mau belajar lebih lanjut silakan. Ada pengenalan alat dan ada juga penyambungan fiber optik. Ya silakan kalian lihat yang sudah Bapak kirimkan. Sudah ada ya? Iya, Pak. Sudah ada, Pak. Nah, ada pertanyaan tidak dari penjelasannya Bapak tadi? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung tugas. Oke, kita langsung tugas saja. Jadi silakan masing-masing Rahma dan Nuna, silakan cari eh, apa ya? Bagaimana cara penyambungan kabel fiber optik dan tahapannya seperti apa? Tadi kan Bapak sebutkan ada 3 tahapan: penyiapan alat tambahan, pengupasan, dan penyambungan. Jadi coba menurutnya kalian nih, pendapatnya kalian setelah kalian cari di YouTube, silakan Bapak kasih waktu selama 4 menit lah. 4 menit kalian cari. Nanti kita kembali lagi ke ini, ke Zoom ini. Oke? Saya kira ada pertanyaan ya Iya, Pak. untuk tugasnya. Oke, sip. Siap. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti di sini saja ya. Iya, Pak. Yuk, yuk, silakan dicari. Bapak kasihkan waktu. Yuk, kalian kalau mau cemil-cemilan, mau silakan. Mau minum silakan. Intinya kalau ada kendala, bertanya saja. Silakan kalian cari di YouTube atau di Google juga bisa. Oke, 1 menit lagi ya. Ayo, bisa yuk. Yang penting kalian paham aja sih yang kayak alurnya itu aja. Nanti pekan depan kita praktekin. Gimana? Sudah ada yang selesai tidak? Rusna atau Rahma? Sudah, Pak. Oh, Sudah, cepat Pak. juga ya. Wow, wow. Oke. Siapa yang duluan ini? Oke, Rusna dulu ya. Ya, Pak. Oke. Ini kayaknya waktunya kayaknya nggak terlalu lama. Jadi untuk hari ini cukup satu yang presentasi. Nanti pekan depan kita lanjut. Oke, silakan Rusna. Baik.
cara menyambungkan kabel fiber optik. Ya. Yang pertama, alat dan bahan yang harus dipersiapkan, Oke. yaitu gergaji berfungsi untuk Oke. memenuhi kabel serat optik. Oke. Kemudian lapisit berfungsi untuk mengupas kabel. Kemudian fiber strip berfungsi untuk Hmm. mengupas serat optik. Ya. Kemudian Ah. fiber cutter berfungsi untuk memotong serat optik. Hmm. Kemudian yang kelima, fashion steel berfungsi sebagai sistem pengaturan akan sistem makan ini. Kemudian toolkit antara lain pen, obeng, pisau, cutter, gunting, palu, Oke. gunting, meteran dan lain-lain. Kemudian alkohol 90%. Oke. Kemudian tisu atau kain majun. Kemudian kabel fiber optik. Oke. Kemudian pelaksanaan penyambungan. Displeaser. Oke. Adapun langkah-langkah penyambungan kabel fiber optik adalah seperti berikut. Itu yang pertama, kupas kulit kabel menggunakan lapsit cutter. Panjang kupasan disesuaikan dengan jenis penyambungan yang dipakai seperti gambar berikut ini ya. Yang kedua, ambil salah satu ujung serat optik, kemudian kupas pelindung serat optik tersebut dengan fiber panjang ujung serat optik kurang lebih apa sentimeter. Kemudian bersihkan ujung serat optik tersebut untuk menghilangkan primary cutting dengan tisu yang sudah diusap dengan alkohol 90%. Ya. Oke, Kemudian percepat saja. potong ujung serat optik tersebut dengan fiber cutter atau fiber cutter. Kemudian jika hasil pemotongan maupun pembersihan berhasil baik, proses penyambungan dapat dilakukan hasil potongan dan maka proses diulangi. Kemudian itu untuk function clear yang berjalan otomatis tidak muncul message error pada layar monitor. Kemudian untuk penggunaan chain splitter sebagai berikut. Yang pertama, setelah persiapan penyambungan dilaksanakan, lakukan setup pada mesin itu, menyalakan switching dengan memindahkan posisi switch on sampai lampu pilot. Oke, cukup ya sampai situ. Masih ada? Wah, luar biasa ya. Oke, aplaus dulu untuk temannya Rahma ya. Rusna, sorry. Iya, Pak. Ya. Oke, untuk penjelasannya tadi cukup lengkap banget ya. Cukup lengkap banget dari tahap penyambungannya. Yang pertama itu penyiapan alat sampai tahap penggunaan splicernya. Jadi yang disampaikan tadi Rusna itu sudah benar banget. Nanti silakan dari adik-adik, silakan tugasnya itu silakan kalian kumpulkan di LMS atau kalau bisa kirimkan di grup tugasnya kalian. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Baik, Pak. Jadi masing-masing tadi mengerjakan, silakan tuh kumpulkan di LMS dan juga kirimkan di grup masing-masing di grupnya Bapak di TJBL. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada sedikit refleksi ya untuk hari ini. Singkat saja, jangan terlalu banyak, intinya saja. Oke, ada Rahma mungkin atau Rusna? Ya, baik, Pak, saya. Ya, silakan. Jadi tadi pembelajaran itu tentang fiber optik, yang dimana itu fiber optik itu jenis kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya.
ada 3 yang harus disiapkan dalam penyambungan fiber optik. Yang pertama yaitu peralatan, yang kedua yaitu pengupasan, dan yang ketiga itu perakitan. Ya, Itu saja, Pak. oke. Aplaus dulu ya untuk Rahma. Iya, untuk refleksinya, saya kira adik-adik juga sudah paham mengenai teori untuk hari ini. Untuk prakteknya kita nanti pekan depan ya, kita praktek. Saya kira cukup. Saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Bapak langsung tutup saja. Mari kita bersama-sama kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk hari ini Bapak cukupkan. Kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sampai ketemu wabarakatuh. ya, sampai ketemu pekan depan ya. Sehat selalu.